Problem-based learning model dan contoh penerapannya dalam pembelajaran matematika. Pendidikan yang baik dan berkualitas berasal dari proses pembelajaran yang bermutu dan hanya dapat diselenggarakan oleh pendidik yang benar-benar profesional. Pendidik yang profesional diharapkan mampu menciptakan suatu proses pembelajaran yang bermutu, tentunya tetap mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi. Proses belajar akan lebih efektif jika guru dapat mengkondisikan semua siswa terlibat aktif. Tapi pada kenyataannya masih banyak ditemukan ketertinggalan pada proses pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kualitas pembelajaran dengan melakukan berbagai cara. Salah satu pembelajaran yang berpusat pada siswa dan bisa dilakukan oleh guru untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa adalah dengan menerapkan model pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning. Apa sih pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning model itu? Model pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning adalah suatu model pembelajaran yang melibatkan siswa dalam kegiatan pembelajarannya, serta mengutamakan permasalahan nyata, baik di lingkungan sekolah, rumah, atau masyarakat, sebagai dasar untuk memperoleh pengetahuan dan konsep melalui kemampuan berpikir kritis dan memecahkan masalah. Pembelajaran berbasis masalah pada intinya merupakan salah satu model pembelajaran serta strategi pembelajaran yang memanfaatkan masalah nyata sebagai media pembelajaran yang melibatkan langsung siswa di dalam setiap prosesnya. Menurut Imas Kurniasih dan Berlin Sami, yaitu yang pertama, memberikan bantuan kepada siswa untuk meningkatkan keterampilan berpikir dan memecahkan masalah. Yang kedua, mempelajari peran orang dewasa yang sebenarnya. Yang ketiga, menjadi peserta didik yang mandiri sehingga pemahamannya meningkat menjadi lebih umum. Yang keempat, membantu kemungkinan penerimaan pengetahuan baru. Yang kelima, mengembangkan pemikiran kritis dan keterampilan kreatif. Yang keenam, meningkatkan keterampilan dalam memecahkan masalah. Yang ketujuh, meningkatkan motivasi belajar siswa. Dan yang terakhir, membantu siswa untuk memindahkan pengetahuan sebelumnya ke dalam situasi baru. Bagaimana sih penerapan problem-based learning model dalam pembelajaran matematika? Yuk simak videonya dengan seksama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga tetap semangat ya untuk melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Hari ini kita akan belajar mengenai materi pola bilangan. Nah, sebelumnya di sini ada tujuan dari pembelajaran materi pola bilangan ini. Yang pertama, ada memahami pola dan menggunakannya untuk menduga dan membuat generalisasi atau kesimpulan serta untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Yang kedua, memiliki rasa ingin tahu. Dan yang ketiga, menunjukkan sikap tanggung jawab, kerjasama, dan tidak mudah menyerah dalam menyelesaikan masalah. Belum masuk ke pembelajaran mengenai pola bilangan, adakah di antara teman-teman yang pernah datang ke suatu gedung pertunjukan atau ke bioskop atau gedung apapun yang di dalamnya terdapat kursi-kursi yang disusun membentuk barisan-barisan? Nah, kalau misalnya pernah, adakah yang pernah memperhatikan bagaimana pola kursi-kursi tersebut disusun? Misalnya kita ambil contohnya suatu gedung pertunjukan. Nah, di suatu gedung pertunjukan tersebut terdapat susunan kursi yang dirancang seperti berikut. Misalnya, pada susunan kursi di baris pertama terdapat sebanyak 4 kursi. Yang baris kedua terdapat 6 kursi. Baris ketiga terdapat 8 kursi dan seterusnya, sehingga setiap baris itu bertambah 2 kursi. Nah, masalahnya di sini adalah ada berapa banyak kursi yang dibutuhkan
jika susunan kursi yang dibentuk itu misal ada 12 baris, atau misalnya ada 15 baris, atau 20 baris. Nah, teman-teman, apakah di antara teman-teman sekalian ada yang bisa merumuskan cara untuk memprediksi banyaknya kursi yang dibutuhkan dalam gedung pertunjukan tersebut? Jika misalnya barisnya itu kita simbolkan sebagai n baris. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kita buat beberapa kelompok ya yang terdiri dari 2-3 orang untuk mendiskusikan permasalahan yang telah diberikan. Kelompok 1 ada Suci dan Nisrina. Kelompok 2 ada Rozani, Berliana, dan Rifka. Dan kelompok 3 ada Cucu juga Dewi. Nah, setelah dibagi ke beberapa kelompok, silakan didiskusikan permasalahan yang telah diberikan tadi. Sebenarnya untuk mencari banyaknya kursi pada 12 baris, 15 baris, sampai 20 baris, kita dapat menemukannya dengan menjumlahkan banyaknya kursi yang ada di setiap baris. Iya, memang. Tapi itu akan membutuhkan banyak waktu. Kita bisa lihat bahwa setiap baris itu membentuk pola. Pola tersebut menunjukkan bahwa setiap baris memiliki banyak kursi yang sebanding dengan banyak kursi awal di jumlah penambahan 2 kursi yang sudah dikalikan dengan nomor urut kursi dikurangi 1. Jika kita misalkan A adalah banyaknya kursi pada baris pertama, B merupakan penambahan kursi pada setiap baris, dan kemudian U adalah banyaknya kursi, dan N merupakan urutan dari setiap baris, maka kita dapat menyimpulkan sebuah rumus di mana UN sama dengan A ditambah N dikali 1B. Nah, rumus ini dapat digunakan untuk mencari banyaknya kursi pada setiap baris. Nah, bagus. Kelompok 1 sudah bisa menemukan rumus banyaknya kursi tiap baris. Sekarang, siapa yang bisa mencari rumus jumlah kursi keseluruhan? Bu, kelompok 1 ingin mencoba menjawab untuk mencari rumus keseluruhan. Iya, silahkan. Kita bisa lihat ya, dari rumus yang didapatkan oleh kelompok 3 tadi, kita tahu bahwa banyaknya kursi dari 3 baris itu adalah 4 ditambah 6 ditambah 8 sama dengan 18 baris. Misalkan jumlah baris ketiga itu adalah S3, yaitu S3 sama dengan 4 ditambah 6 ditambah 8. Kemudian saya balik nih, urutannya menjadi S3 sama dengan 8 ditambah 6 ditambah 4. Jika dijumlahkan, menghasilkan 2 S3 sama dengan 12 ditambah 12 ditambah 12. Atau S3-nya itu adalah 36 dibagi 2 sama dengan 18. Nah, hasilnya akan sama. Berarti kita bisa buat rumus dari ini, begitu. Iya, misalkan Sn sama dengan U1 ditambah U2 dan seterusnya sampai ditambah UN. Dan Sn sama dengan UN ditambah UN-1 dan seterusnya sampai ditambah U1. Menjadi 2Sn sama dengan U1 ditambah UN dikali N. Dan akhirnya menghasilkan rumus Sn sama dengan N/2 dikali U1 ditambah UN. Kelompok 2 izin melanjutkan, Bu. Dari rumus yang diperoleh kelompok 2, kita bisa cari hasil dari S12, S15, dan S20. Dari apa yang saya hitung, S12 sama dengan 180 kursi dan S15 sama dengan 270 kursi. Lalu berjumlah 460 kursi. Nah, bagus. Untuk jawabannya sudah benar ya. Dari diskusi yang telah dilakukan tadi, didapatkan rumus Sn atau rumus untuk mencari jumlah suku ke N adalah N dibagi 2 dikali U1 atau suku pertama ditambah UN atau suku ke N, yang merupakan rumus dari deret aritmatika. Nah, sekian pembelajaran pada hari ini. Diharapkan dari diskusi yang telah kalian lakukan tadi dapat membantu untuk lebih memahami materi tentang baris dan deret aritmatika.
Baik, sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.